Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Raden Neneng Rina Andriani, SE, MM, AK, CA, CFRM yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator Pirul Sari Hermawan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi tentang analisis perpajakan digital yang dilakukan oleh Sadira Firdausi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah memberikan waktunya. Oleh karena itu kami meminta izin untuk memulai. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi digital yang berkembang dengan pesat, termasuk marketplace, e-commerce, dan influencer yang telah mempengaruhi sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur tentang pajak pengeluaran atau PPh bagi para pelaku ekonomi digital, termasuk influencer yang aktif di berbagai platform di media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Dan pada tugas kali ini, kelompok kami akan menganalisis regulasi perpajakan digital dan menghitung pajak yang harus dibayar oleh influencer yang telah kita pilih, yaitu Sadira Firdausi yang memiliki 7,7 pengikut di TikTok. Yang kedua ada pengertian dari regulasi pajak. Apa sih regulasi pajak? Jadi, regulasi pajak adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tentang pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak. Regulasi pajak juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, serta mengatur penggunaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketiga ada tujuan dari regulasi pajak. Yang pertama untuk mengatur pemungutan pajak yang adil dan transparan. Yang kedua mengatur pengelolaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga mengatur penggunaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Yang selanjutnya ada manfaat dari regulasi pajak. Yang pertama meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak. Dan yang ketiga mengatur pengelolaan pajak yang efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa itu Sadira Firdausi. Jadi, Sadira Firdausi adalah seorang konten kreator yang terkenal di platform TikTok. Ia telah mengumpulkan lebih dari 7,7 juta followers dan juga 632,5 like di TikTok. Nah, konten yang ia bagikan mencakup berbagai topik, mulai dari kehidupan sehari-hari, DIY, dan juga musik. Ia juga memproduksi konten pendidikan yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 dengan video yang berjudul A Day in My Life Part 1. Baik, selanjutnya ada ketentuan pajak bagi influencer. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Pasal 21 ini berlaku untuk individu, yang dimana tarif yang akan dikenakan adalah tarif progresif. Tarif progresif ini adalah semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Nah, tarif progresif ini juga sesuai dengan aturan pasal 17 UU PPh. Lalu yang kedua ada PPh pasal 23. Pasal 23 ini berlaku untuk bentuk badan usaha, yang dimana tarif yang akan dikenakan adalah 2% dari jasa. Dan selanjutnya ada laporan pendapatan. Laporan pendapatan ini maksudnya adalah kewajiban bagi platform digital untuk melaporkan pendapatan si penggunanya, dan juga kewajiban bagi seorang penggunanya yang menghasilkan pendapatan harus melaporkan pendapatannya dari media sosial ataupun e-commerce. Adapun aturannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03 2020. Nah, ini berlaku untuk bentuk badan usaha. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 PMK 03 2022. Ini berlaku untuk individu. Lantas, masuk ke dalam kategori manakah Sadira Firdaus?
Jadi, karena Sadira Firdaus adalah seorang individu, maka ia dikenakan pasal 21, yang dimana tarif yang dikenakan juga adalah tarif progresif. Ketika penghasilan Sadira Firdaus semakin besar, maka Sadira Firdaus harus membayar pajak yang besar pula. Lalu, penghasilan Sadira Firdaus ini berasal dari endorsement, AdSense, dan juga sponsorship. Karena Sadira Firdaus bukan berbentuk badan usaha, jadi ia tidak dikenakan pasal 21. Bagaimana sih perhitungan pajaknya? Yang pertama kita menghitung penghasilan tahunan. Jadi kita mulai dengan menghitung penghasilan tahunan Sadira. Dia mendapatkan penghasilan sebesar 30 juta per 90 video. Kalau kita kalikan dengan 90 video, maka penghasilan tahunan Sadira yaitu 30 juta dikali 90 yang hasilnya 2,760 juta atau 2,76 miliar. Selanjutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini adalah penghasilan setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk orang yang sudah menikah seperti Sadira, PTKP-nya adalah 54 juta per tahun untuk dirinya sendiri dan tambahan 4.500.000 untuk istri yang tidak bekerja. Jadi total PTKP untuk Sadira adalah 58.500.000 per tahunnya. Jadi PKP-nya adalah penghasilan tahunan dikurangi PTKP yaitu 2,76 miliar dikurangi 58.500.000. Hasil PKP Sadira adalah 2.701.500.000. Yang ketiga, menghitung pajak penghasilan atau PPH. Selanjutnya kita hitung pajak penghasilan yang harus dibayar berdasarkan PKP yang sudah dihitung tadi. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan beberapa lapisan tarif, yaitu yang pertama, penghasilan hingga 50 juta, pajak yang harus dibayar pada penghasilan ini adalah sebesar 5%, sehingga perhitungannya adalah 50 juta dikali 5% yaitu 2.500.000. Yang kedua ada penghasilan antara 50 juta hingga 250 juta. Pada lapisan ini tarif pajaknya adalah 15%. Untuk menghitungnya kita kurangi penghasilan 250 juta dengan 50 juta dan hasilnya kita kalikan 15%. Sama dengan 200 juta dikali dengan 15% yaitu 30 juta. Dan yang ketiga ada penghasilan antara 250 juta hingga 500 juta. Tarif pajak yang dikenakan pada lapisan ini adalah 25%. Perhitungannya adalah 500 juta dikurangi 250 juta sama dengan 250 juta dikali 25% yaitu 62.500.000 rupiah. Yang keempat ada penghasilan di atas 500 juta. Untuk penghasilan di atas 500 juta tarifnya yaitu 30%. Penghasilannya adalah 2.701.500.000. Mari kita hitung selisihnya yaitu 2.701.500.000 dikurangi 500 juta yaitu 2.201.500.000 dikali 30% yaitu 660.450.000. Dengan menjumlahkan pajak yang telah dihitung oleh masing-masing lapisan, maka pajak yang harus dibayar oleh Sadira yaitu 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 62.500.000 ditambah 660.450.000 jadi 755.450.000. Jadi total pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Sadira Firdausi yaitu 755.450.000 rupiah. Kesimpulannya, Sadira Firdausi dengan penghasilan tahunan 2,76 miliar dari 92 video TikTok harus membayar pajak sebesar 755.450.000 rupiah setelah mengurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sebagai influencer, Sadira wajib melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.